Soal 56, jangan menjerumuskan presiden. Ditulis oleh Panjatha di steward.com. Hari ini 30 September 2021, menurut rencana para mantan pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN atau aparatur sipil negara akan diberhentikan secara resmi dari lembaga yang selama ini membesarkan dan menghidupi mereka. Pemerintah kejam, mungkin. Tetapi pemerintah tidak mengurusi hanya 56 orang, namun 260 juta lebih rakyat. Ibaratnya, lebih baik sopir menabrak seseorang daripada membiarkan bus berisi 60 orang penumpang itu masuk jurang, bukan? Selama beberapa bulan terakhir, konsen kita memang tersita terhadap dinamika yang sedang terjadi di KPK. Semenjak lembaga ini memiliki undang-undang yang baru, maka konsekuensinya harus diadakan sejumlah pembenahan. Salah satunya menyangkut mental dan ideologi seribuan pegawai yang bekerja di sana. TWK atau tes wawasan kebangsaan wajib diikuti oleh semua pegawai tanpa kecuali. Maka sangat dongkol rasanya ketika terdengar ada oknum yang sok bertingkah dan mempertanyakan tentang TWK ini. Bahkan katanya ada yang menolak jika TWK ini diadakan untuk menjebak. Mendengar selentingan ini, emosi kita pun naik ke ubun-ubun. Entah siapa oknum pegawai ini yang begitu lancang mengadakan tawar-menawar soal TWK yang tujuannya untuk membenahi lembaga pemerintah ini. Menolak atau tidak setuju atas sesuatu hal itu merupakan hak asasi seseorang. Namun jika seseorang atau beberapa pegawai menolak diikut sertakan pada kebijakan lembaga, itu sesuatu yang tidak bisa diterima. Jika tidak bersedia ikut aturan, mengundurkan diri adalah suatu sikap yang elegan dan berakhlak. Namun menolak dan melawan suatu aturan dan peraturan itu sesuatu yang sangat gila. Dan ketika akhirnya seluruh pegawai KPK dites, ternyata ada yang dinyatakan tidak lulus dari antara 1.000 lebih peserta. Itu lumrah, namanya saja ujian, pasti ada yang tidak lulus. Dilihat dari presentasi yang lulus itu jauh lebih besar, di atas 95%, berarti TWK itu wajar dan sesuai dengan kebutuhan. Coba jika yang tidak lulus justru 95% lebih, berarti ada yang salah dan keliru dengan tes tersebut. Sekarang terserah kepada segelintir yang tidak lulus itu untuk bersikap. Bisa saja sebenarnya meminta secara baik-baik untuk dilakukan tes ulang, sebab toh yang dites hanyalah soal bagaimana kadar nasionalismenya, bukan soal kesanggupan melakukan pekerjaan. Sebab menyangkut skill tidak perlu diragukan lagi. Wong mereka sudah tahunan bekerja di sana kok. Masa dites lagi untuk menguji apakah mereka bisa bekerja? Namun ketika ternyata ada puluhan orang yang tidak lulus, maka hasil tes itu pun harus dihormati. Sebab tes itu dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk diangkat menjadi PSN. Karena tes itu hanya menyangkut soal kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Bisa saja sebenarnya memohon tes ulang setelah mendapatkan pembinaan tentang kecintaan dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Tapi kalau protes dan ngamuk-ngamuk merespon hasil tes tersebut, malah semakin membuat orang tidak simpati, bahkan curiga tentang cara pandang mereka terhadap bangsa dan negara ini. Di tengah maraknya gerakan yang mengarah pada sikap pengkhianatan dan pengingkaran terhadap NKRI, maka TWK dirasakan sangat urgent dan relevan. Dan jika ternyata ada yang tidak lulus juga, maka dugaan atau isu tentang keberadaan Taliban di KPK memperlihatkan kebenarannya, bukan? Apalagi juga melihat sikap dan kegarangan mereka. Melawan dan memaksakan kehendak sendiri, sangat mengerikan. Itu bukan sikap dasar seorang yang berjiwa Nusantara. Karakter asli Nusantara bisa rusak dan hilang oleh oknum-oknum yang semacam ini. Dan memang sudah mulai rusak dengan maraknya aksi pelarangan atas pergelaran budaya atau kesenian khas Nusantara. Jadi, lulus TWK sebagai salah satu syarat untuk dinobatkan menjadi ASN memang sangat tepat. Yang tidak tepat adalah melawan dan memaksakan diri untuk tetap diangkat jadi ASN, padahal tidak memenuhi syarat itu. Maka ketika ada 56 mantan pegawai KPK yang tidak lulus dan bertingkah laku aneh dan ganjil, sebaiknya dibiarkan saja. Kata pepatah, anjing menggonggong kafilah berlalu, atau kalau mau mendirikan KPK tandingan, tentu tidak ada yang bisa melarang, asal bisa mendanai sendiri biaya operasional. Namun mendekati deadline pemberhentian secara permanen atas 56 orang itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo unjuk simpati dengan wacana ingin mengangkat para mantan itu. Menurutnya mereka akan dijadikan PNS di lingkungan kepolisian menangani perkara-perkara tipikor. Ide yang bagus dan mulia sebenarnya, bahkan Presiden katanya sudah menyatakan persetujuannya. Namun seharusnya Kapolri tidak membawa-bawa Presiden dalam hal ini.
Bagaimanapun posisi Presiden sudah clear ketika MK dan MA menyatakan bahwa TWK itu sah, maka tidak ada lagi urusan kepala negara menyangkut para mantan itu. Namun, ketika Kapolri ingin merekrut para mantan KPK itu jadi PNS di lingkungan kepolisian, biarlah itu menjadi urusan Kapolri sendiri, tidak membawa-bawa nama Presiden. Sebab buntutnya, Presiden bisa dituduh tidak konsisten, bahkan dikatakan menabrak aturan soal syarat menjadi PNS. Tapi kalau kepolisian memang membutuhkan tenaga dan keahlian 56 orang itu, biarlah itu menjadi urusan intern sendiri, tapi harus tetap melewati prosedur yang sah dan juga resmi. Misalnya dengan lebih dulu mengadakan pembinaan dan pelatihan soal ideologi cinta tanah air bagi orang-orang itu selama beberapa bulan. Setelah itu dilakukan TWK oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Jika lulus, barulah diangkat jadi PNS di lingkungan kepolisian. Jika tidak lulus juga, berarti oknumnya mungkin tidak cocok dengan iklim Nusantara. Singkatnya, proses ini harus steril dari campur tangan Presiden. Apabila nama pimpinan nasional dibawa-bawa, bisa-bisa malah membuat beliau terjerumus.